Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Made Sahadiwiratma, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan strategi digital marketing yang dilakukan oleh dua brand ternama, yaitu Apple dan Samsung. Pada kali ini, ada 5 hal yang akan kita bahas, yaitu adalah strategi digital marketing, kelebihan dan kekurangan, persaingan, target market dan penjualan, penggunaan teknologi digital dalam pemasaran produk, dan kritik atau pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan dari brand tersebut. Yang pertama, mari kita bahas strategi digital marketing. Apple dan Samsung sama-sama kuat di digital marketing, tapi cara menangnya berbeda. Apple bermain dengan strategi ekosistem driven. Mereka tidak menjual iPhone sebagai produk tunggal, tetapi sebagai pintu masuk ke pengalaman terintegrasi iPhone, Mac, Watch, AirPods, iCloud, App Store, dan layanan lain. Di digital, Apple mengandalkan own channel seperti apple.com dan Apple Store, ditambah peluncuran produk yang dibuat seperti event global untuk membangun hype dan narasi premium. Tujuan akhirnya bukan sekedar transaksi, tapi retensi dan peningkatan customer lifetime value. Karena semakin banyak layanan yang dipakai, semakin tinggi loyalitas dan switching cost. Sementara itu, Samsung lebih terhadap portofolio dan innovation driven. Karena produknya luas, dari entry sampai flagship, digital marketing Samsung fokus pada alasan rasional untuk membeli atau upgrade, seperti fitur kamera, layar, foldable, dan belakangan AI. Mereka sangat kuat di omnichannel, memanfaatkan e-commerce, operator, marketplace, retailer, bundling, dan trade-in untuk mempercepat konversi di banyak titik. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari strategi digital marketing brand tersebut. Apple dan Samsung punya kelebihan yang sama-sama kuat, tetapi sifatnya berbeda. Kelebihan Apple ada pada ekosistem. Perangkat dan layanannya saling terhubung rapi, jadi pengalaman pengguna terasa mudah dan konsisten. Ini membuat loyalitas tinggi, sekali masuk, orang cenderung bertahan karena semuanya nyambung. Selain itu, citra premium Apple sangat terjaga. Mereka jarang main diskon besar, sehingga nilai mereka stabil dan kepercayaan konsumen tinggi. Sementara itu, kelebihan Samsung ada pada fleksibilitas dan inovasi. Samsung punya pilihan produk yang sangat luas dan dari harga terjangkau sampai flagship. Jadi bisa menjangkau pasar lebih besar. Mereka juga menghadirkan teknologi baru, misalnya kamera, layar, foldable, dan fitur AI, yang membuat konsumen punya alasan jelas untuk upgrade. Ditambah lagi, dukungan yang kuat di omnichannel, mudah ditemukan di operator, marketplace, hingga program trade-in, sehingga pembelian lebih gampang di berbagai segmen. Selanjutnya adalah persaingan target market dan strategi penjualan. Seperti yang kita tahu, Apple dan Samsung sama-sama berjuang di market premium smartphone. Lebih dalam lagi, kita bahas di slide selanjutnya. Apple dan Samsung bersaing terutama di pasar smartphone premium karena margin besar dan efek ekosistem yang kuat. Apple biasanya menang lewat loyalitas. Target utamanya konsumen yang menggemari pengalaman premium, stabil, aman, dan terintegrasi antar perangkat. Jadi, strategi Apple lebih fokus mempertahankan pengguna lama dan menaikkan nilai belanja mereka melalui ekosistem dan layanan. Samsung sebaliknya, bertarung lebih luas karena punya portofolio dari entry sampai flagship, targetnya lebih beragam, konsumen yang sensitif harga, sampai pencari teknologi terbaru seperti kamera, foldable, dan fitur AI. Karena itu, Samsung sering menang di jangkauan pasar, dan kecepatan inovasi, serta agresif di omnichannel, operator, retailing, marketplace, bundling, dan trade-in untuk mendorong konversi cepat. Selanjutnya kita bahas bagaimana Apple dan Samsung menggunakan teknologi digital dalam memasarkan produknya. Penggunaan teknologi digital oleh Apple dan Samsung memiliki fokus yang berbeda. Apple memakai teknologi digital untuk memperkuat ekosistem dan retensi, seperti contohnya akun Apple ID
integrasi lintas perangkat, serta kanal milik sendiri seperti Apple.com dan Apple Store untuk pengalaman yang konsisten dan personal. Samsung di lain sisi lebih menonjolkan teknologi digital untuk akuisisi dan konversi. Kampanye fitur seperti AI, iklan performa, influencer, serta optimasi omnichannel di marketplace, operator, dan program trade-in. Kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu adalah kritik dan rekomendasi. Menurut saya, Apple unggul karena ekosistemnya membuat pengalaman pengguna sangat mulus dan loyalitas tinggi. Kekurangannya, Apple bisa terlalu mengunci pengguna dan inovasinya sering terlihat inkremental, sehingga alasan upgrade kadang kurang terasa bagi sebagian orang. Sementara, Samsung unggul dalam inovasi dan pilihan produk yang sangat luas, jadi bisa lebih menjangkau banyak segmen dan cepat mengikuti tren teknologi. Kelemahannya, karena memiliki portofolio yang banyak, pesan brand bisa terasa kurang fokus, dan strategi promo di beberapa pasar berisiko menurunkan persepsi premium. Sekian presentasi saya pada siang hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih, dan selamat siang.